Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Amilatus Solika dari Prodi Matematika akan memaparkan hasil survei yang telah saya lakukan pada tanggal 9 Januari 2021 untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Ekonomi yang diampu oleh Ibu Rahmadani Akbarita dan yang saya beri judul dengan analisis keuntungan usaha mikro rengginang tahun 2020 dengan pokok bahasan. Pertama, mencari keuntungan yang diperoleh selama tahun 2020. Kedua, mencari keuntungan yang diperoleh dari barang yang diambil langsung oleh konsumen. Yang ketiga, mencari keuntungan yang diperoleh dari barang yang diambil oleh distributor. Tujuan dari survei ini adalah 1. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Matematika Ekonomi. Yang kedua, untuk membuktikan besar keuntungan yang diperoleh pemilik usaha lebih besar dari barang yang diambil langsung oleh konsumen atau distributor selama tahun 2020. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui dahulu yaitu apa itu modal, pendapatan, keuntungan, dan biaya produksi. Modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Listiawan Ardi Nugroho tahun 2011 menyatakan modal usaha adalah usaha yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Dalam artian pendek, yaitu sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usaha. Yang kedua, pendapatan. Pendapatan menurut Kusnadi adalah penambahan aktiva yang dapat mengakibatkan bertambahnya modal. Namun bukan dikarenakan penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang, namun melalui penjualan barang atau jasa terhadap pihak lain. Yang ketiga, keuntungan. Keuntungan menurut Karta Supaptra tahun 1998 menyatakan bahwa keuntungan adalah penerimaan bersih yang diterima oleh pemilik usaha setelah semua biaya usaha dikeluarkan. Yang terakhir, biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dilakukan ketika sedang proses produksi. Nah, ini ada tabel jumlah produksi dan barang terjual. Ini saya dapat dari survei. Di sini ada jumlah barang dan barang terjual dan harga barang. Untuk harga barang konsumen yaitu 25.000 per kilo dan distributor itu 23.000 per kilo. Dari tabel tersebut kita peroleh grafik barang terjual. Barang terjual lebih banyak yang diambil oleh distributor daripada konsumen. Dan distributor itu tertingginya 120 kilo barang. Yang selanjutnya ada tabel modal, biaya produksi, dan pendapatan kotor. Dari tabel tersebut, kita peroleh grafik pendapatan. Grafik pendapatan yang tertinggi terjadi pada bulan Mei. Menyatakan bahwa pendapatan kotor yang diperoleh usaha mikro rengginang terbanyak terdapat pada bulan Mei dan bertepatan Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama ini mencari keuntungan yang diperoleh selama tahun 2020.
di situ tadi dapat kita ketahui revenue sebesar 33.035.000 dan total biaya sebesar 21.980.000 sehingga diperoleh keuntungan dari rumus P sama dengan R min C. R itu revenue dan C itu total biaya atau biaya produksi. Sehingga kita peroleh hasil 11.055.000. Jadi dari rumus di atas diperoleh P sama dengan positif, berarti usaha mikro rengginan dalam memproduksi barang pada tahun 2020 mengalami keuntungan sebesar 11.055.000. Yang kedua, mencari keuntungan yang diperoleh dari barang yang diambil langsung oleh konsumen. Ya, dari tabel di atas didapat total barang sebanyak 268 dengan harga 25.000 per kilo dan didapat jumlah revenue sebesar 6.700.000 pada tahun 2020 sehingga didapat keuntungan dengan rumus P R min C. Yang pertama 268 dibagi 4,5 sama dengan 59,55 karena setiap 5 kilo beras ketan menjadi 4,5 kilo rengginan. 59,55 dikali 5 sama dengan 297,77 dibulatkan menjadi 298. Ini untuk menentukan banyaknya beras ketan yang dibutuhkan. 298 dikali 11.000 sama dengan 3.278. Itu karena setiap 1 kilo beras ketan seharga 11.000. 298 dibagi 5 sama dengan 59,6. Itu tadi barang jadinya. 59,6 dikali 70.000 sama dengan 4.172.000. Karena setiap 5 kilo barang jadi membutuhkan biaya produksi 70.000. Nah, dari situ kita sudah mengetahui modal dan biaya total. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. 6.700.000 dikurangi 4.172 sama dengan 2.528. Jadi dari rumus di atas diperoleh P sama dengan positif. Maka usaha mikro rengginan mengalami keuntungan dari barang yang diambil langsung oleh konsumen sebesar 2.528.000. Yang ketiga, mencari keuntungan yang diperoleh dari barang yang diambil oleh distributor. Dari tabel di atas tadi, diketahui total barang sebanyak 1.145 dengan harga 23.000 per kilo dan didapat jumlah revenue sebesar 26.335 pada tahun 2020. 11
1145 dibagi 4,5 sama dengan 254,44. Ini untuk menentukan banyaknya beras ketan. 254,44 dikali 5 sama dengan 1272 dibulatkan menjadi 1272. Ini untuk menentukan totalnya beras ketan yang dibutuhkan. 1272 dikali 11 hasilnya 13.992. Di sini karena setiap 1 kilo ketan beras ketan seharga 11.000. 254,4 dikali 7.000 sama dengan 17.808. Karena setiap 5 kilo rengginan membutuhkan biaya 70.000. Dari situ kita langsung aja memasukkan rumus. Dimasukkan ke rumus P min R min C sama dengan 26.335 dikurangi 17.808. Hasilnya 8.527. Jadi dari rumus di atas diperoleh Pi sama dengan positif, maka usaha mikro rengginan mengalami keuntungan dari barang yang diambil oleh distributor sebesar 8.527. Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa usaha mikro rengginan yang ada di desa tersebut mengalami keuntungan. Besar keuntungan yang diperoleh didapat dari dua penjualan, yaitu barang diambil secara langsung oleh konsumen dan diambil oleh distributor dengan harga barang yang diambil secara langsung oleh konsumen sebesar 25.000 per kilo dan barang yang diambil oleh distributor sebesar 23.000 per kilo. Walaupun demikian, usaha mikro rengginan pada tahun 2020 memperoleh keuntungan lebih banyak daripada barang yang diambil oleh distributor. Meski harga per kilo lebih kecil dari harga yang diambil secara langsung oleh konsumen. Karena pada tahun 2020 penjualan rengginan banyak yang diambil oleh distributor daripada konsumen. Hal tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi besar keuntungan, salah satunya yaitu banyaknya barang yang terjual. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.